Bapa kita di surga mungkin terkesan kayaknya diam terhadap kita, tidak menolong, tidak membela, tetapi Dia melihat hidup kita. Kesulitannya, kesukaran yang kita hadapi, penderitaan, sakit hati, sakit penyakit yang kita alami. Bapa di surga tahu. Dan Dia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara sendirian di dalam menjalani kehidupan yang sulit di dunia ini. Bapa di surga punya cara. Caranya Dia bukan caranya kita. Tetapi Dia punya cara untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pertolongannya selalu indah dan di luar nalar pikiran kita. Sering sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Justru Bapa di surga menolong. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar lonceng, nanti pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung sehingga bisa mengikuti konten-konten video di channel ini. Orang tua terhadap anaknya, walaupun mungkin dia diam, walaupun hatinya kecewa, terkadang sedih, marah, sakit kepala, melihat perilaku daripada anak-anaknya. Tetapi tetap kasih seorang bapak, seorang ibu tidak pernah dia membenci anak-anaknya. Terkadang sebagai seorang anak kita tidak pernah menyadari hal ini. Betapa sayangnya orang tua kita kepada kita. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa di balik kesedihannya, di balik kemurungannya, di balik hidupnya yang sulit, justru dia memperhatikan kehidupan setiap anak-anaknya. Ini yang sering sekali terlupakan atau bahkan diabaikan dan dianggap tidak ada oleh setiap anak-anak di muka bumi ini. Sehingga banyak sekali anak-anak yang tidak pernah membalas budi kepada orang tua. Anak-anak yang tidak tahu apa yang menjadi kesulitan orang tua. Karena setiap kita sebagai seorang anak hanya fokus kepada kesulitan diri kita sendiri. Hanya fokus kepada hati dan perasaan kita setiap saat. Hanya fokus kepada apa yang menyenangkan daging kita dan jiwa kita. Inilah yang membedakan orang tua. Dia memperhatikan, dia melihat, dia mengamati, walaupun tidak berdekatan, tetapi dia mengamati bagaimana kehidupan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya punya masalah, ataupun mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, orang tua tetap pasti dia akan terenyuh hatinya. Bahkan dia rela, walaupun dia punya uang yang hanya untuk dirinya sendiri, uang yang tidak banyak, yang hanya cukup untuk menyenangkan dirinya sendiri, dia rela berikan untuk anaknya. Apapun alasannya, dia tahu dia membutuhkan, dia tahu dia perlu uang itu, tetapi dia mengutamakan anaknya. Sadarilah bagi para bapak ibu dan kaula muda yang menyaksikan konten ini, sadari. Orang tua kita kalau masih hidup, bahagiakan dia.
Jangan biarkan dia menderita karena perilaku kita. Melihat cerita, mendengar kisah seperti ini, sadar tidak? Bapa kita di surga juga sama kepada kita, bahkan lebih daripada Bapa yang ada di dunia ini. Bapa kita di surga mungkin terkesan kayaknya diam terhadap kita, tidak menolong, tidak membela, tetapi dia melihat hidup kita. Kesulitannya, kesukaran yang kita hadapi, penderitaan, sakit hati, sakit penyakit yang kita alami. Bapa di surga tahu. Dan dia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara sendirian di dalam menjalani kehidupan yang sulit di dunia ini. Bapa di surga punya cara. Caranya dia bukan caranya kita. Tetapi dia punya cara untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pertolongannya selalu indah dan di luar nalar pikiran kita. Sering sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Justru Bapa di surga menolong kehidupan kita. Bapa di surga menolong kita bukan untuk fokus kehidupan kita yang sia-sia di muka bumi ini. Tetapi dia fokus untuk kehidupan kekal kita nanti. Maka kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang percaya tidak tahu membalas budi kepada orang tua kita di muka bumi ini. Kita tidak peduli apakah orang tua kita bahagia, senang, gembira, atau dipuaskan hatinya. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mau memperdulikan itu, tidak pernah mau melakukan itu. Kita mungkin mengabaikan apapun alasannya Bapak Ibu Saudara. Ingat, tanpa orang tua kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Jadi marilah kita menyadari kalau terhadap orang tua secara jasmani saja kita tidak peduli, kita tidak mengindahkan kesehatannya, kita tidak memperdulikan kebahagiaannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita menyenangkan hati Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang tua yang terlihat secara jasmani saja kita tidak berhasil membahagiakan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membahagiakan Bapa di surga yang tidak kelihatan di depan mata kita? Hal yang sepele Bapak Ibu Saudara, tetapi sukar. Belajarlah kita menyenangkan hati orang tua kita. Karena kita ketika menyenangkan hati orang tua kita, Bapa di surga pun tersenyum melihat perilaku kita. Dia bangga, dia senang melihat anak-anaknya ternyata bisa memikat hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara. Selama ini kita mungkin menganggap remeh hal seperti ini. Mungkin kita benci sama orang tua kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih membenci orang tuanya, ayolah. Bereskan. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai saat ini tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli dengan keuangannya, tidak peduli dengan kebahagiaannya, apa yang dia pakai, pakaiannya, bajunya, celananya, yang dia pakai saja Bapak Ibu Saudara tidak peduli, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara dapat mengatakan Bapak Ibu Saudara peduli dan takut akan Tuhan? Nothing Bapak Ibu Saudara. Bohong semuanya itu. Karena kita tidak bisa menunjukkan di dalam kehidupan kita terhadap yang terlihat saja bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menggunakan, menerapkan, memakai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai menyesal. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita di muka bumi, kita akan menyesal pada saatnya nanti. Dan kalau kita juga tidak pernah bisa menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga, kita pun akan menyesal pada saatnya nanti. Jadi ayo, di sini saya menggugah, mengajak, mengetuk hati Bapak Ibu Saudara.
Apalagi pada kaula muda yang masih memiliki orang tua. Ayo, jangan biarkan. Jangan biarkan hidup kita terseret dengan tipu daya iblis. Jangan biarkan diri kita terseret dengan semua cara-cara hidup dari dunia ini. Tapi marilah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita bertobat. Ayo kita berubah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulailah dari nol. Supaya kita bisa menjadi sempurna, harus kita mulai dari nol. Berjuang dengan tekun, berjuang dengan ulet. Percayalah, pasti bisa. Mari Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan kan? Karena Bapak Ibu Saudara masih mendengar, melihat konten ini. Maka masih punya kesempatan untuk berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama ini mengabaikan orang tua di muka bumi ini, bertobatlah. Teleponlah orang tuamu. Minta maaflah. Perhatikanlah selagi masih ada kesempatan. Dan kalau selama hidup kita juga kita mengabaikan kasih Tuhan, cintanya Tuhan, perhatian Tuhan kepada kita, bertobatlah. Berjuanglah mulai sekarang. Kita menyenangkan hati Bapa di surga. Dari hal-hal yang kecil kita mulai. Dari pikiran kita, mata kita, mulut kita, sikap perilaku kita. Ayo. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kita merasakan kepedihan yang panjang, yang dalam, yang tidak bisa terobati lagi nanti. Saat kita menyesal itu, tidak bisa merubahnya lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Ayo, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Share, bagikan konten video ini kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, supaya banyak orang juga diberkati melalui konten-konten. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.